Bab 11. Bertemu lagi. Setelah mengambil berkas yang dimaksud, Ryan segera menuju meeting room. Dia mengatur napasnya dan merapikan baju serta rambut sebelum masuk. Tok tok tok, Ryan mengetuk pintu beberapa kali. Masuk, terdengar suara sahutan dari dalam. Ceklek, Ryan masuk dengan mengulum senyum termanisnya. Permisi, saya ingin bertemu Pak Robi untuk memberikan berkas beliau yang tertinggal. Setelah menyampaikan maksud kedatangannya, Ryan mengedarkan pandangan untuk mencari Pak Robi. Bruk, Ryan menjatuhkan map yang dibawanya karena sangat terkejut. Ryan melihat pria itu ada di sini. Pria malam itu, pria yang membeli. Maaf, Ryan segera menunduk untuk memunguti berkas-berkas yang terjatuh di lantai. Karena tubuhnya yang gemeteran, Ryan kesulitan memunguti berkas-berkasnya hingga seorang wanita yang ada di sana membantunya. Maafkan sekretaris saya. Robi beranjak menghampiri Ryan dan segera mengambil berkasnya. Saya permisi dulu. Ryan segera keluar dari meeting room. Ryan berlari ke arah toilet. Dia mengunci diri di dalam salah satu bilik. Tubuhnya masih gemeteran, jantungnya berdegup tak beraturan. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ryan tak menyangka jika akan bertemu lagi dengan pria itu. Dan yang paling mengejutkan, pria itu ternyata adalah Ocean Kalandra, CO di tempatnya bekerja. Sean adalah orang yang mengetahui peristiwa itu selain dirinya dan Maya. Ryan takut rahasianya yang pernah menjual akan diketahui orang. Kejadian itu ingin dia lupakan selamanya. Tapi melihat wajah Sean, bayangan malam itu kembali berputar di kepalanya. Setelah merasa terlalu lama di dalam toilet, Ryan keluar untuk membasuh mukanya dan memoleskan make up. Ryan kembali ke ruangannya dan ternyata Robi sudah ada di sana. Kau dari mana saja, Ryan? Maaf, Pak, dari toilet. Ada apa denganmu hari ini? Kenapa kerjamu berantakan sekali? Tak biasanya Ryan seperti ini. Dia pegawai yang sangat pintar dan cekatan, hingga Robi sangat menyukai kinerjanya. Maaf, Pak, sekali lagi hanya itu yang bisa Ryan ucapkan. Sudahlah, lebih baik kembalilah bekerja. Ryan mengangguk dan segera kembali ke meja kerjanya. Tapi pikirannya masih kacau. Dia sama sekali tak bisa fokus bekerja. Semoga saja dia tak mengingatku. Aku rasa dia sering membeli perempuan dan tak mungkin dia ingat satu persatu wajahnya. Gumam Ryan dalam hati. Ryan masih melamun hingga tak sadar jika Robi sudah berdiri di depannya. Ryan, Ryan. Berkali-kali Robi memanggil tapi Ryan sama sekali tak menyadari. Astaga, gadis ini. Robi menggeleng-gelengkan kepalanya melihat Ryan yang melamun. Brak. Ryan terjingkat kaget saat Robi menggebrak mejanya. Ada apa, Pak? Tanya Ryan gelagapan. Aku tak tahu kamu ada masalah apa, Ryan. Tapi saat ini jam kerja. Fokuslah bekerja. Kau masih terhitung baru di sini. Jika kinerjamu seperti ini terus, kau tak bisa menjadi karyawan tetap. Oceh Robi. Maaf, Pak. Ryan menunduk menyadari kesalahannya. Sepertinya hari ini stok kata maafmu terlalu banyak, Ryan. Gerutu Robi. Kau dipanggil ke ruang CO. Cepatlah ke sana. Ingat, jangan membuat kesalahan lagi. Apa, Pak? CO. Ryan tak menyangka jika dia akan dipanggil ke ruangan Sean. Iya, cepatlah ke sana. Pasien bisa marah jika kau tak segera ke sana. Ryan meremas roknya. Dia tak mau bertemu pria itu lagi. Tapi Pak,
Kenapa dia memanggil saya? Berbagai spekulasi muncul di benak Rain. Saya juga tidak tahu. Lebih baik kamu ke sana sekarang. Sepertinya saya kurang enak badan, Pak. Bisakah jika Bapak saja yang mewakili saya ke sana? Mulut Robi menganga mendengar permintaan konyol Rain. Di sini dia atasannya. Tapi kenapa malah Rain yang memerintahnya? Jangan beralasan, cepat ke sana. Titah Robi tanpa mau dibantah. Dengan langkah gontai, Rain berjalan menuju ruangan CO. Dia terus memikirkan alasan kenapa dia dipanggil. Rain ingin sekali pingsan saat ini, agar dia tak jadi ke ruangan CO. Rain berhenti di depan pintu ruangan CO. Dia seperti sedang mengalami deja vu. Dia merasa seperti sedang berada di depan pintu kamar hotel waktu itu. Rain mematung di depan pintu. Tubuhnya terasa lemas. Bahkan untuk mengetuk pintu saja rasanya tak mampu. Kenapa Anda berdiri di sini? Rain dikejutkan suara pria yang berdiri di belakangnya. Dia langsung membalikkan badan dan mendapati pria berkacamata di belakangnya. Rain masih ingat siapa pria berkacamata itu. Dia adalah pria yang dulu memberinya surat perjanjian. Ceklek, pria itu membuka pintu ruangan Sean. Masuklah, pasien sudah menunggu Anda di dalam. Dengan jantung berdebar kencang, Rain berjalan masuk dengan perasaan nano-nano. Pria berkacamata tadi adalah Danu. Ia asisten pribadi Sean. Setelah membukakan pintu untuk Rain, Danu kembali menutup pintu dan meninggalkan mereka berdua. Sean tersenyum melihat siapa yang masuk ke ruangannya. Nona Raina, silakan duduk. Sean menunjuk kursi di depannya. Rain duduk dengan tubuh yang masih gemeteran. Gadis itu terlihat sangat gelisah. Tangannya terus meremat ujung blazer yang dipakainya. Rain menunduk. Dia tak berani menatap pria di depannya. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kenapa saya merasa jika wajah Anda tidak asing? Ucap Sean. Rasanya seperti angin segar mendengar Sean tak mengingatnya. Rain mengangkat wajahnya, lalu menggeleng. Belum, Pak. Kita belum pernah bertemu sebelumnya. Bohongnya. Lalu, kenapa kau seperti ketakutan? Apa wajahku menakutkan? Tidak, Pak. Rain menggeleng cepat. Aku memanggilmu ke sini karena ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Sekretarisku cuti selama 3 hari ini. Dan aku ingin kau menggantikannya untuk menemaniku membicarakan urusan bisnis besok. Ryan tercengang mendengarnya. Sebisa mungkin dia ingin menjauhi Sean. Tapi kenapa dia malah disuruh menggantikan sekretarisnya yang sedang cuti? Besok, Ryan kembali bertanya. Iya, apa kau keberatan? Aku sudah bicara pada Robi, dan dia mengizinkanmu. Baiklah, Pak. Dengan terpaksa, Rain mengiyakan permintaan itu. Baiklah kalau begitu. Besok saya tunggu kamu di ruangan saya jam 7. Kenapa pagi sekali? Bukankah jam kantor mulai jam 8? Karena besok kita harus ke Bandung. Kita harus berangkat pagi-pagi. Bandung? Bekik Rain. Iya, Bandung. Kenapa? Ada yang salah? Kamu terlihat terkejut sekali. Bukan Bandungnya yang jadi masalah, tapi jarak yang jadi masalahnya. Membayangkan harus bersama Sian di dalam mobil. Selama itu, membuat Rain tak tenang. Takut Sian kembali mengingatnya. Saya harap Anda tidak terlambat besok. Baik, Pak. Rain menganggukkan kepalanya. Sian menyodorkan sapu tangannya pada Rain. Untuk apa, Pak? Rain mengernyit bingung. Kau berkeringat. Sian tersenyum pada Rain. Aku tak tahu kenapa kau sampai berkeringat. Padahal ruangan ini dingin. Ambillah, tidak apa-apa. Akhirnya Rain menerima sapu tangan warna sky blue milik Sian.
Perlahan ia mulai mengelap keringat di keningnya. Melihat sapu tangan itu yang basah, Ryan baru sadar jika dia berkeringat terlalu banyak gara-gara cemas. Ryan memejamkan matanya saat mencium aroma sapu tangan itu. Aroma parfum maskulin yang sama seperti malam itu. Astaga, dia seperti dibawa terbang kembali ke malam kelam itu. Kalau tidak ada yang ingin dibicarakan lagi, saya permisi dulu. Pamit Ryan. Silakan bersambung.